Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Zain Permana. Kita akan bahas tentang broken home ya. Jadi ada salah persepsi dan salah definisi terkait broken home yang membuat orang itu mudah sekali ngejudge dirinya broken home. Nah, ini memang sekarang itu 10-an ke atas, 2015-an ke atas itu, atau di 2020-an ini, orang itu mulai concern, mulai peka, mulai peduli sama isu-isu kesehatan mental, dan jadinya semua hal yang berbau kesehatan mental itu banyak orang yang mempelajari. Cuman jadinya tuh banyak orang juga yang self-diagnose, jadi mendiagnosa dirinya dengan mudah. Jadi ngerasa, aku nih kayaknya A, aku kayaknya B. Jadi mudah banget untuk seseorang mendiagnosa dirinya. Padahal bisa jadi dia bukan seperti ini dan seperti itu. Salah satunya yang banyak yang dikasih label, atau banyak orang tuh memberi label dirinya sebagai seorang anak yang broken home ya. Padahal belum tentu dia juga broken home. Jadi broken home itu bukan istilah di mana seseorang itu kehilangan kedua orang tuanya atau kehilangan salah satu dari orang tuanya. Jadi broken home juga bukan karena orang tuanya bercerai. Jadi bukan itu. Nah, ini yang harus dipahami dulu ya. Jadi walaupun orang tuanya bercerai, bisa jadi dia anak ini masih baik-baik aja, keluarganya masih aman, home-nya masih aman ya. Nah, maka kita harus pertama kali ketika ngomongin broken home, kita harus ngebedain dulu antara istilah house sama home ya. Dan apa syarat sesuatu atau seseorang atau satu keluarga atau rumah itu disebut homey atau punya home. Nah, kalau house itu istilah fisik ya, housing, house. Jadi kalau kita punya rumah secara bangunan fisik namanya house. Tapi kalau kita punya tempat untuk pulang seolah-olah itu tuh rumah secara psikologis namanya home. Jadi house itu intinya bangunan fisiknya, sementara home itu bangunan psikologisnya. Ya, mudah-mudahan sampai sini paham ya. Jadi, tapi dasar home itu apa? Dasar home itu sama seperti house. Maksudnya apa dasarnya? Jadi fungsi utama dari home dan house itu sama. Jadi secara fisik, tempat untuk kita berteduh, tempat kita untuk berlindung, ya, itu namanya house dan juga home. Bedanya, house itu berlindung secara fisik, jadi kalau nggak mau kena hujan, nggak mau kena panas, ingin tempat yang nyaman, house, rumah, secara fisik. Nah, kalau secara psikologis namanya home. Ya. Bedanya cuma antara fisik dan psikologis. Nah, cuman ini yang harus dibedakan. Jadi, home secara psikologis itu bukan bikin orang nyaman, tapi home secara psikologis itu bikin aman. Nah, istilah yang tepat itu secure atau aman. Nah, saya mau ngomong gini karena saya itu termasuk orang yang berpeluang untuk broken home, tapi sebetulnya enggak gitu. Nah, ibu saya, si mama ini pasti akan ngamuk nih kalau tahu saya bilang saya itu broken home. Padahal emang saya itu enggak broken home gitu. Jadi sejarahnya itu saya itu berasal dari keluarga yang memang single parent. Jadi saya itu diasuh sama ibu saya karena di tahun 95 itu sosok ayah ini hilang, pergi gitu. Tiba-tiba entah kemana lah. Sampai sekarang masih belum ditemukan ya. Bahkan saya sama keluarga, orang tua saya tuh single parent, mama saya tuh single parent. Tapi tidak membuat kami itu jadi broken home. Ya. Karena home ini mendapatkan keamanan, mendapatkan secure. Rasa secure yang membuat kita itu aman untuk mengeksplor. Jadi rasa aman ini penting, rasa secure ini penting untuk kita bisa mengeksplor sesuatu yang ada di sekitar kita. Kenapa yang harus menjadi korban itu anak ya?
Karena anak yang mendapat perlakuan. Karena biasanya anak ini dapat perlakuan dari orang tuanya. Maka kata kunci utamanya adalah secure. Ada sebuah eksperimen menarik nih ya. Jadi eksperimennya itu anak itu di dalam ruangan bersama orang tuanya. Lalu di 1 menit tertentu orang tuanya itu keluar dari ruangan. Nah, anak yang umur 1 tahun ke bawah ini akan menangis karena kehilangan ibunya, ditinggalin sama ibunya. Nah, posisi di mana ibunya balik lagi itu menentukan atau mendefinisikan seberapa secure si anak, seberapa ngerasa aman si anak atas kehadiran orang tuanya. Jadi kalau anak ini ketika datang lagi si ibu langsung bisa bermain lagi, langsung otomatis aktif lagi, mengeksplor lagi di sekitarnya, itu namanya anaknya secure, aman. Nah, itu cara ngedeteksinya gitu, eksperimennya gitu. Terus yang menarik ini, kalau orang tuanya masuk, ternyata si anak itu bukannya langsung bermain, tapi masih marah dulu. Jadi butuh waktu beberapa menit agak lama, sampai si anak mau kembali main, dan dia nggak mau menatap wajah ibunya, itu avoidant namanya. Dia nggak secure, nggak ngerasa aman. Nah, yang lucu itu ada yang ketiga, namanya ambivalen. Ambivalen itu ketika orang tuanya datang lagi, si anak itu masih meluk dan ngerasa sangat kehilangan, sehingga meluknya itu meluk betul-betul lebay banget. Dan betul-betul nggak mau kehilangan si ibunya, itu ambivalen. Dia betul-betul ngerasa sangat kehilangan dan ada masih rasa insecure dalam dirinya. Nah, itu yang lucu tuh yang kayak gitu. Nah, secure ini, rasa aman ini penting banget. Kenapa rasa aman ini penting di dalam home? Karena rasa aman ini yang membuat anak itu mau mengeksplor sesuatu. Jadi seorang anak itu bisa percaya diri, kita bisa percaya diri, kita bisa bangkit, kita bisa coping stres, mengatasi stres, kita bisa menghadapi tantangan, kita mau untuk berbuat sesuatu, itu karena kita ngerasa secure. Saya sering kasih contoh gini, anak itu kalau tahu ditemenin di belakang sama ayahnya sama ibunya, dia mau jalan lebih jauh. Jadi bayangin kita lagi nemenin seorang anak ya, anak umur 1,5 tahun baru bisa jalan. Dia akan ngerasa pede untuk berjalan, mengeksplor lingkungannya kalau dia sadar bahwa di belakangnya itu ada yang nemenin dia. Itu anak yang secure. Nah, kita ini yang nemenin itu membuat dia ngerasa aman untuk mengeksplor. Nah, fungsi dari home itu kayak gitu. Jadi home itu membuat anak itu secure, ngerasa aman. Bukan ngerasa nyaman. Kalau nyaman jadi mager. Tapi ngerasa aman. Jadi aku itu aman untuk mengeksplor duniaku, itu namanya secure. Maka keluarga yang punya home adalah keluarga atau anak atau individu atau seseorang yang punya lingkungan atau lingkaran keluarga yang membuat dia aman untuk mengeksplor. Aman untuk mengeksploitasi yang ada di sekitarnya, mengeksplor apa-apa yang di sekitarnya. Itu namanya anak yang punya home, ya. Nah, anak-anak yang tidak punya home adalah bukan yang keluarganya tidak lengkap, bukan. Tapi bahkan ketika keluarganya lengkap, ayahnya ada, ibunya ada, tantenya lengkap, pamannya ada, semuanya ada. Tapi mereka, si lingkungan ini tidak membuat dia merasa aman untuk mengeksplor. Dia insecure. Malah kalau berbuat sesuatu, mengeksplor sesuatu, ngerasa tidak aman. Karena ngerasa diobservasi, ngerasa ditekan, ngerasa didorong, ngerasa dituntut. Membuat dirinya nggak aman. Nah, ketidakamanan seseorang dalam mengeksplor sesuatu itulah yang disebut sebagai broken home, ya. Jadi walaupun keluarganya lengkap, keluarganya utuh, semuanya ada, tapi dia tidak aman untuk mengeksplor sesuatu, sehingga dia bahkan keberadaan seseorang yang signifikan, orang-orang yang jadi figur otoritasnya dia malah enggan dan ngerasa tidak aman untuk mengeksplor sesuatu, merasa harus berpaling dari orang-orang yang dicintainya untuk mengeksplor karena ngerasa saking nggak amannya. Itu yang disebut dengan broken home. Jadi broken home itu nggak selalu identik dengan ketidakutuhan dalam keluarga. Memang kalau dari eksperimennya tadi, eksperimen attachment, iya. Jadi kehilangan orang yang dicintai, kehilangan anggota keluarga membuat orang merasa insecure, nggak aman. Tapi justru yang
yang dinilai itu bukan ketidakadaannya, tapi apakah keberadaannya itu membuat seseorang itu aman atau enggak. Karena eksperimennya tadi kayak gitu ya, eksperimen attachment-nya gitu. Ini anak, ini ibunya. Ibunya diminta keluar, bukan karena keluar atau ketidakadaan ibunya, tapi nanti ketika si ibu balik lagi, anak ini seperti apa nih? Kalau ibunya datang lagi, kalau significant others-nya datang lagi, dan anak itu bisa langsung main, itu anaknya secure berarti. Ketika keberadaan seseorang ini membuat dia langsung bisa nge-explore lagi lingkungannya, dia secure, dia aman, nggak broken home berarti. Tapi kalau keberadaan seseorang ini, tapi dia tetap ngerasa nggak aman, malah avoidant, menghindar dari ibunya, menjauh dari ibunya karena marah, ini tuh insecure. Nah, ini yang broken home, gitu. Nah, yang satu lagi yang ambivalen. Ambivalen masih bisa diatasi segera, ya cepat-cepat. Jadi, kedatangan lagi ibunya, dia bilang, oh, nggak bisa ngejauh dari ibunya dulu, merajuk dulu, berusaha untuk konsolidasi lagi, itu yang ambivalen. Nah, yang broken home itu yang keberadaan orang-orang yang dicintai membuat dia nggak bisa explore gitu. Itu yang bahaya. Itu yang disebut dengan broken home ya. Maka hati-hati sama anak-anak yang broken home gitu. Nah, kemudian dampaknya apa? Orang-orang yang merasa insecure, tidak aman, akan mencari relasi-relasi hubungan yang membuat dia merasa aman. Cuman yang perlu diwaspadai adalah gini, orang yang broken home tidak akan pernah ngaku broken home. Karena broken home ini dilihat dari tadi, dia bisa mengeksplor sesuatu dengan aman atau enggak. Gitu ya. Kalau dia mengeksplor sesuatu dengan aman lewat relasi dengan alasan broken home, itu bukan broken home namanya. Itu alasan dia untuk cari-cari perhatian, untuk caper. Gitu. Ya. Sampai sini mudah-mudahan jelas ya tentang broken home itu, kebayang ya. Jadi broken home itu bukan ketidakutuhan anggota keluarga. Broken home itu urusannya di secure. Seberapa aman seseorang ketika ada anggota keluarga untuk bisa mengeksplor sesuatu. Itu namanya broken home. Dan orang yang broken home ini memang punya kecenderungan untuk nyari relasi yang membuat dia aman untuk mengeksplor sesuatu. Ih, aku di rumah kalau ada papa aku, ada mama aku nggak bisa tuh belajar dengan benar. Kalau di kampus, aku jadi belajar dengan benar. Nah, dia dapat home. Home-nya di mana? Di kampus. Apakah dia broken home? Enggak. Gitu, kebayang ya? Tapi kalau dia dimanapun, dengan relasi manapun, dengan significant others manapun, dengan figur otoritas manapun, dia nggak dapetin itu. Nah, itu namanya broken home. Gitu. Jadi, broken home itu tidak punya tempat psikologis, tidak punya ruang psikologis buat dirinya untuk mengeksplor. Ditandai dengan keberadaan figur otoritas, orang-orang penting dalam hidupnya, yang keberadaan itu membuat dia tidak mampu untuk mengeksplor. Itu namanya broken home. Walaupun jumlah keluarganya utuh, walaupun anggota keluarganya utuh, gitu. Itu namanya broken home. Nah, saya walaupun ditinggal oleh ayah saya yang dulu melakukan KDRT ya, yang melakukan pokoknya luar biasa lah, bapak kandung itu ya, ninggalin kita sekeluarga, tapi saya nggak broken home. Kenapa? Karena ibu saya sukses banget memberikan tempat-tempat di mana saya dapat home, menempatkan saya pada lingkungan-lingkungan yang membuat saya itu bisa mengeksplor. Saya jadi secure. Nah, makanya broken home atau tidaknya nggak dinilai dari keutuhan atau enggaknya keluarga, enggak, tapi dari kemampuan seseorang untuk mendapatkan figur yang membuat dia secure dalam mengeksplor sesuatu. Itu keluar dari broken home, atau itu definisi dari broken home. Mudah-mudahan sampai sini paham ya tentang broken home. Nah, orang-orang yang butuh perhatian, yang manja, yang lebay, itu selalu menjadikan broken home sebagai kegagalan dirinya mengeksplor sesuatu. Padahal intinya adalah dia gagal. Dia gagal. Jadi kalau aku gagal mengerjakan sesuatu, dia menyalahkan lingkungannya. Itu bukan broken home namanya. Itu kegagalan dia sebagai diri personal. Itu blaming others. Jadi ketidakmampuan dia membuat dia nyalahin lingkungannya, itu namanya blaming, bukan broken home. Kalau broken home itu dia memang akan nyari figur-figur yang
signifikan, yang penting buat dia untuk bisa mengeksplor. Nah, itu yang penting. Jadi fokusnya itu di eksplorasi dan security, ya. Makanya orang yang broken home itu nyari security, ya, nyari security. Nah, ini yang harus diperhatikan betul, ini yang harus dipahami bahwa broken home itu is not about keutuhan atau komplitnya anggota keluarga, bukan. Ini tentang home, ini tentang psikologis, tentang seberapa jauh orang-orang di sekitar kita mampu membuat kita aman untuk mengeksplorasi sesuatu. Gitu, itu pengantar terkait broken home. Ya, sampai sini mudah-mudahan jelas ya. Nanti kita akan diskusi, saya akan coba jawab dulu beberapa pertanyaan yang